Halo anak-anak Indonesia, ketemu lagi nih di channel Ini Juliani. Hari ini kita akan bahas buku Bu Pena, tema 5 wirausaha, subtema 1 pembelajaran 5 dan 6. Ini lanjutan dari video ibu sebelumnya ya. Video sebelumnya itu pembelajaran 3 dan 4. Hari ini pembelajaran 5 dan 6. Oke. Untuk mempersingkat waktu, kita lanjut saja ke materi. Pembelajaran 5, muatan IPS, KD 3.3 dan 4.3. Peran dan posisi Indonesia di bidang ekonomi dalam lingkup ASEAN. 1. Pertukaran sandang. Indonesia menjual batik-batik buatan perajin Indonesia ke negara-negara di ASEAN. Indonesia juga mengekspor kain wol dan kapas yang merupakan bahan baku pembuatan pakaian. Indonesia mengimpor mesin-mesin pembuat pakaian berskala besar dari Singapura. Indonesia juga mengimpor benang sintetis dari Malaysia. Ini ada contoh bahan batik ya nak ya, kain batik buatan Indonesia ya, yang dikirim ke luar negeri, itu ke negara-negara ASEAN. Seperti pembelajaran sebelumnya, batik ini merupakan ekspor ya ke seluruh dunia yang sudah sangat terkenal. Bahkan orang luar negeri sana juga memakai batik. 2. Pertukaran pangan. Hasil pangan di Indonesia seperti tepung tapioka, lada, dan kina diekspor ke Singapura. Sementara itu, kopi dan sayuran diekspor ke Malaysia. Indonesia mengimpor hasil pangan seperti beras, gula, buah-buahan, dan madu dari Thailand dan Filipina. Ini ada contoh buah ya nak ya, ini adalah buah melon. 3. Pertukaran papan. Hasil hutan Indonesia seperti kayu banyak diekspor ke negara-negara ASEAN, seperti kayu jati ke Malaysia, kayu lapis ke Thailand, dan kayu mahoni ke Singapura. Semen putih sebagai bahan baku pembuatan rumah diimpor dari Filipina. Nah, ini ada contoh kayu ya nak ya, kayu yang kita ekspor ke negara Malaysia, Thailand, dan Singapura. Kayu ini biasanya dibuat untuk jadi lemari, meja, kursi, ya, maupun tempat tidur. Ini juga ada gambar semen yang kita impor dari Filipina untuk bahan pembuatan rumah atau gedung-gedung, jalan, seperti itu. Pembelajaran 5, muatan SBDP. KD 3.1 dan 4.1. Mempresentasikan brosur. Secara tampilannya, brosur memiliki ukuran yang lebih kecil dari poster. Brosur biasanya dipublikasikan dalam bentuk lembaran yang disebarluaskan secara langsung kepada masyarakat. Ini ada gambar 2 siswa lagi memegang brosur. Ya. Pembelajaran 6, muatan PPKN KD 3.3 dan 4.3. Berbagai contoh keberagaman wirausaha. Setiap orang melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ada yang bekerja dengan orang lain, ada juga yang membuka wirausaha sendiri. Oleh karena itu, orang yang berwirausaha harus memiliki sikap-sikap dalam menjalankan usahanya agar berhasil. Ini ada gambar contoh
ada siswa menjual buku ya, menjual buku, dan ini belajar untuk berwirausaha. Sikap-sikap yang harus dimiliki oleh pemilik wirausaha. 1. Saling menghormati dan menghargai antar pemilik usaha. 2. Bekerja keras untuk memajukan usahanya dengan cara yang baik. 3. Melakukan persaingan usaha secara sehat. 4. Pantang menyerah saat menghadapi hambatan. 5. Tidak sungkan untuk meminta bantuan orang lain ketika membutuhkan pertolongan. 6. Mengembangkan usahanya sesuai perkembangan zaman. Jadi ini adalah contoh-contoh sikap yang harus dimiliki pemilik wirausaha. Itu saling menghormati penting sekali ya nak ya, agar kalau kita saling menghormati itu orang lain mau membeli dagangan kita. Kemudian bekerja keras untuk memajukan usahanya, jangan malas-malas, tidak boleh contohnya hari ini jualan besok tidak boleh seperti itu, harus disiplin juga untuk jualannya agar konsisten dalam menjalankan usahanya. Kemudian persaingan usaha itu secara sehat, kita harus bersaing sehat nak, tidak boleh melakukan kecurangan dalam usaha, nanti takutnya ada orang yang tidak suka. Pantang menyerah, tidak mudah putus asa ya. Kita kalau tidak ada pun pembeli, kita harus tetap semangat, tidak boleh langsung menyerah, kita tetap menjalankan usaha kita, terus berusaha, jangan mudah putus asa. Kemudian kalau kita butuh bantuan, tidak usah sungkan, tidak usah segan sama orang untuk meminta pertolongan. Jadi kita terus meminta pertolongan pada orang lain kalau kita membutuhkan. Ingat, kalau kita butuh pertolongan. Kemudian selalu mengembangkan usahanya. Harus mengembangkan usahanya sesuai dengan zaman. Jangan kuno seperti itu. Harus lihat jualannya itu boleh di media sosial, boleh seperti Facebook atau Instagram, itu juga menambah jumlah penjualan kita itu ya. Demikian pembelajaran kita hari ini tentang subtema 1 pembelajaran 5 dan 6 ya. Untuk video Ibu selanjutnya kita akan membahas subtema 2 pembelajaran 1 ya. Jadi jangan ketinggalan video Ibu ya, ikuti terus channel Ibu Juliani. Oke? Nanti ada video-video baru selanjutnya. Jangan lupa like, share, comment, and subscribe. Oke? Bye bye semuanya.